Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid langsung bergerak cepat mencari pengganti Karim Benzema dengan mengajukan tawaran kepada Harry Kane sebesar 100 juta pound sterling. Sementara Benzema telah menemukan pelabuhan barunya dengan merapat ke Al Ittihad. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga. Ada Atletico Madrid yang gagal menyalip Real Madrid setelah hanya bisa bermain imbang 2-2 atas Villarreal. Hasil serupa juga diraih tetangga mereka yakni Real Madrid yang ditahan imbang 1-1 atas Athletic Bilbao. Real Sociedad meraih kemenangan di pekan ke-38 La Liga menghadapi tamunya Sevilla. Dalam laga tersebut, skuad La Real berhasil menang dengan keunggulan tipis 2-1. Real Sociedad mengakhiri babak pertama lewat gol tunggal dari Brais Mendes di menit ke-27. Lalu masuk ke babak kedua, Sociedad kembali mengandalkan keunggulan lewat Mohamed Ali Cho di menit ke-73. 4 menit berselang, Sevilla berhasil memperkecil kedudukan melalui Eric Lamela di menit ke-77. Hasil ini memantapkan posisi Sociedad di peringkat 4 besar dengan mengemas 71 poin. Sementara Sevilla berhasil finish di peringkat ke-12 dengan mengkoleksi 49 poin. Padahal sebelumnya skuad Los Nervionenses berpeluang terdegradasi dengan sempat menempati zona merah. Atletico Madrid gagal mendulang 3 poin penuh kala menghadapi Villarreal di pekan terakhir La Liga. Bermain sebagai tim tamu, skuad Los Rojiblancos ditahan imbang dengan skor 2-2. Laga baru berjalan 18 menit, kedua tim sudah bisa saling membalas gol. Saat itu Nicolas Jackson dan Angel Correa mampu mencetak gol untuk masing-masing tim. Di babak kedua, Atletico Madrid berbalik unggul melalui gol kedua dari Correa di menit ke-56. Sayangnya Villarreal mampu membalasnya di masa injury time lewat gol dari George Pascual. Hasil imbang ini membuat Atletico Madrid gagal finish di peringkat 2 klasemen. Mereka saat ini terpaut 1 angka dari Real Madrid yang berhasil duduk di klasemen 2. Real Madrid menjalani pekan terakhir La Liga dengan hasil yang kurang memuaskan. Bermain di hadapan para pendukung, Vinicius Junior dan kawan-kawan ditahan imbang Athletic Bilbao dengan skor akhir 1-1. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor imbang kacamata. Lalu masuk ke babak kedua, Los Blancos justru kebobolan terlebih dahulu melalui Otan Sanchez di menit ke-49. Beruntung Karim Benzema bisa menyamakan kedudukan setelah berhasil mencetak gol melalui titik putih. Sebagai informasi, gol ini menjadi gol terakhir untuk Benzema bersama Real Madrid. Para pemain Los Blancos banyak yang menyampaikan salam perpisahan kepada Benzema. Mereka terlihat mengangkat sang legenda dengan melemparkannya ke udara. Meskipun meraih hasil imbang, Real Madrid mampu mengakhiri La Liga dengan menempati peringkat kedua. Sebab Atletico Madrid gagal meraih kemenangan di laga terakhirnya. Real Betis mengakhiri kompetisi La Liga dengan memastikan 1 tiket ke Europa League setelah berhasil menempati peringkat ke-6. Sedangkan Barcelona justru meraih kekalahan di laga terakhirnya usai ditekuk oleh Celta Vigo dengan skor 2-1. Real Betis harus puas bermain imbang saat menghadapi Valencia di pekan terakhir La Liga. Pada laga tersebut, skuad Beticos Verdi Blancos ditahan imbang dengan skor 1-1. Baru berjalan 1 menit laga, Real Betis mampu mencetak gol cepat melalui Ayoze Perez. Sayangnya Valencia mampu menyamakan kedudukan lewat Diego Lopez di menit ke-71. Laga ini sendiri berjalan keras dengan adanya 1 kartu merah untuk Yunus Musa. Meskipun kehilangan 1 pemain mereka, Valencia mampu membawa pulang 1 poin. Hasil imbang ini membuat Real Betis memastikan 1 tiket untuk bermain ke Europa League. Sedangkan Valencia dipastikan bertahan usai finish di peringkat 16 dengan torehan 42 poin. Barcelona harus menerima pil pahit saat menghadapi Celta Vigo di pekan terakhir La Liga. Dalam laga tersebut, Blaugrana berhasil diperdaya dengan skor tipis 2-1. Celta Vigo menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Gabriel Veiga di menit ke-42. Skuad Los Celtinas berhasil menggandakan keunggulan lewat gol kedua dari Veiga di menit ke-65. Barcelona sendiri hanya bisa membalas 1 gol lewat Ansu Fati di menit ke-79. Hasil ini memantapkan posisi Celta Vigo di peringkat ke-13 klasemen dengan torehan 43 poin. Dan inilah klasemen akhir La Liga musim 2022-2023.
Kita lanjut ke hasil pertandingan Serie A, ada Napoli yang berhasil mengalahkan Sampdoria dengan 2 gol tanpa balas. Sedangkan Juventus memastikan 1 tiket bermain di Conference League usai mengalahkan Udinese dengan skor 0-1. Napoli mendulang 3 poin penuh di pekan terakhir Serie A melawan Sampdoria. Bermain di hadapan para pendukung, Victor Osimhen dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan keunggulan 2-0. Napoli sempat dibuat kesulitan setelah Sampdoria berhasil menahan imbang di babak pertama. Lalu masuk ke babak kedua, Victor Osimhen berhasil mencetak gol penalti di menit ke-64. Giovanni Simeone mampu menggandakan keunggulan di menit ke-85 pertandingan. Hasil ini membuat Napoli mengakhiri Serie A dengan berhasil mengemas 90 poin. Juventus meraih kemenangan dalam laga terakhir mereka menghadapi Udinese di pekan ke-38 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, Bianconeri mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Satu-satunya gol dalam laga ini dilesakan melalui Federico Chiesa pada menit ke-68. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal melesakkan satu pun gol balasan. Dengan hasil ini, Juventus memastikan 1 tiket bermain di Conference League musim depan. Mereka berhasil finish di peringkat ke-7 dengan mengemas 62 poin. Next, ada AC Milan yang berhasil finish di peringkat 4 besar usai menundukkan Hellas Verona dengan skor 3-1. Sedangkan AS Roma memastikan 1 tiket bermain di Europa League usai menundukkan Spezia dengan skor 2-1. AC Milan meraup 3 poin di pekan pamungkas Serie A saat berhadapan dengan Hellas Verona. Pada laga itu, bubuhan Stefano Pioli berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Sebelum laga dimulai, ada momen menarik yang dipertontonkan oleh para fans. Saat itu supporter membentangkan koreografi bertuliskan goodbye yang ditujukan untuk Zlatan Ibrahimovic. Sebagai informasi, ini merupakan musim terakhir Ibrahimovic berseragam merah hitam. Pemain asal Swedia itu berpotensi bakal segera pensiun dari dunia sepak bola. Skuad Rossoneri sudah mendominasi sejak menit awal pertandingan, namun mereka baru bisa membuka keunggulan di menit akhir babak pertama. Saat itu Olivier Giroud berhasil mencatatkan namanya melalui titik putih. Di babak kedua, skuad Giallo-Blu mulai memberanikan diri dengan melakukan beberapa serangan balik. Hingga akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat Marco David Faraoni di menit ke-72. Beruntung di penghujung pertandingan, Rafael Leao berhasil melesakkan brace. 2 gol ini membuat AC Milan mengakhiri musim ini dengan kemenangan. Sementara kekalahan ini membuat Hellas Verona harus menjalani laga play-off Serie A menghadapi Spezia. AS Roma meraih 3 poin tambahan di laga terakhir Serie A melawan Spezia. Bermain di hadapan para pendukung, Paulo Dybala dan kawan-kawan mampu menang dengan skor tipis 2-1. AS Roma kebobolan terlebih dahulu melalui Dimitris Nikolaou di menit ke-6 pertandingan. 2 menit sebelum babak pertama berakhir, AS Roma menyamakan kedudukan lewat Dimitris Nikolaou. Lalu di babak kedua, AS Roma berbalik unggul lewat penalti dari Paulo Dybala di menit ke-90. Dengan hasil ini, AS Roma dipastikan bermain di Europa League dengan finish di peringkat 6. Dan inilah klasemen akhir Serie A musim 2022-2023. Kita beralih ke kabar rumor, ada Arsenal yang diklaim telah mencapai kesepakatan dengan Declan Rice. Sementara Ilkay Gundogan berpotensi gagal merapat ke Barcelona dan kini dirumorkan akan segera ke AC Milan. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Declan Rice. Kabar tersebut disampaikan melalui salah satu media kenamaan yakni Football Transfer. Media tersebut mengabarkan jika Arsenal mampu mendukung Bayern Munchen dalam perburuannya. Jauh sebelum itu, Declan sendiri memang lebih sering diberitakan akan hijrah ke Bundesliga. Kedatangan Declan ke Emirates disebut masih menunggu keputusan dari West Ham United. Sebab manajemen The Hammers sendiri membandrol sang pemain dengan mahar yang fantastis. Ilkay Gundogan belum memutuskan masa depannya setelah kontraknya berakhir di bulan Juni ini. Gelandang Manchester City itu sering dirumorkan akan merapat ke Barcelona. Akan tapi menurut laporan dari Corriere dello Sport, Gundogan dikabarkan akan merapat ke AC Milan. Kabarnya transfer ini sudah memasuki tahap negosiasi dengan kedua pihak. Alasan AC Milan tertarik mendatangkan Gundogan karena penampilan apiknya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di musim ini dia berhasil membawa Manchester City meraih 2 gelar. Masa depan Karim Benzema menemui titik terang usai dipastikan hengkang dari Real Madrid. Kini penyerang asal Prancis itu akan merapat ke salah satu klub Arab Saudi yakni Al Ittihad.
Menurut laporan, Benzema telah menyepakati kontrak dengan nilai fantastis. Nantinya mantan penyerang Olimpik Lyon ini akan mendapat gaji selangit yakni sekitar 100 juta euro per musim. Benzema diharapkan bisa segera bergabung ke Al Ittihad dalam waktu dekat. Real Madrid sedang mencari pengganti Karim Benzema yang telah resmi hengkang. Kabarnya Kai Havertz menjadi bidikan utama Los Blancos di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Bild, Havertz akan segera merapat ke Santiago Bernabeu. Media tersebut mengklaim jika transfer ini akan rampung secara cepat dengan bebas hambatan. Di musim ini, Havertz sendiri tampil baik bersama Chelsea dengan telah memainkan 47 laga di berbagai kompetisi. Dari 47 laga itu, pemain Jerman ini berhasil mencetak 9 gol dan 1 assist. Berita selanjutnya ada Real Madrid yang telah menyiapkan mahar 100 juta pound sterling untuk mengangkut Harry Kane. Bicara soal Real Madrid nih, mantan pemain mereka yaitu Eden Hazard sedang dilirik oleh AC Milan dan siap untuk menampungnya. Real Madrid belum mendapatkan pengganti yang sepadan usai kehilangan Karim Benzema. Beberapa nama striker anyar telah dipersiapkan oleh manajemen Los Blancos. Salah satunya adalah bomber Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Menurut jurnalis Sami Mokbel, manajemen El Real telah menyiapkan mahar besar untuk mengangkut sang bomber. Mahar tersebut mencapai 100 juta pound sterling atau setara 1,8 triliun rupiah. Seandainya terwujud, maka Kane menjadi salah satu pembelian termahal Real Madrid. Masa depan Eden Hazard belum menemui titik terang usai dipastikan hengkang dari Real Madrid. Dilansir dari The Athletic, AC Milan akan menjadi pelabuhan baru winger Belgia tersebut. Sebenarnya Rossoneri telah mengincar Hazard sejak musim panas lalu. Akan tapi transfer ini gagal terrealisasi setelah Hazard memutuskan bertahan bersama Real Madrid. Saat ia merapat ke San Siro, Hazard harus siap menerima pemotongan gaji. Pasalnya Rossoneri sendiri diklaim gak sanggup memenuhi gaji Hazard yang mencapai 2,2 juta euro. Liverpool siap memberikan kejutan di bursa transfer musim panas mendatang. Dikabarkan manajemen The Reds tengah mengincar winger kiri Juventus yakni Federico Chiesa. Bersumber dari Child of Sight, Chiesa dinilai menjadi pemain yang ideal untuk mengisi posisi tersebut. Manajemen Liverpool pun telah menyiapkan mahar 44 juta euro untuk mengangkutnya ke Anfield. Hanya saja Liverpool harus bergerak cepat untuk menebus Chiesa. Sebab penyerang asal Italia ini juga menjadi incaran raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. Mauro Icardi akan kembali berseragam Paris Saint-Germain usai membawa Galatasaray juara. Namun nampaknya hal itu sulit terwujud mengingat Icardi tengah menjadi incaran banyak klub Eropa. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus berminat untuk memboyong Icardi di musim panas nanti. Hanya saja Bianconeri menemui kendala besar untuk bisa mengangkutnya ke Allianz. Pasalnya Galatasaray sendiri berniat untuk mempermanenkan Icardi di akhir masa peminjamannya. Namun Icardi belum memberikan jawaban terkait rumor-rumor tersebut. Paris Saint-Germain dikabarkan akan segera memecat Christophe Galtier dari kursi kepelatihan. Beberapa nama pelatih beken sudah disiapkan untuk menggantikan posisi Galtier. Nama tersebut mengerucut kepada dua nama pelatih yakni Julian Nagelsmann dan Thierry Henry. Nantinya PSG akan menjadikan Nagelsmann sebagai pelatih kepala dan Henry sebagai asisten. Manajemen Les Parisiens berharap jika kesepakatan ini akan terjadi dalam waktu dekat. Nagelsmann belum mendapat klub barunya usai dipecat Bayern Munchen di bulan Maret yang lalu. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan jika Marco Asensio telah sepakat untuk bergabung ke Paris Saint-Germain. Sementara di kabar penutup ada Arab Saudi yang punya proyek besar untuk membentuk tim bertabur bintang yang berisikan Messi, Ronaldo, dan Benzema. Marco Asensio nggak membutuhkan waktu lama untuk menemukan klub barunya. Sebab menurut Fabrizio Romano, winger Spanyol ini akan segera merapat ke Paris Saint-Germain. Jurnalis asal Italia itu menjelaskan kalau PSG sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Asensio. Kabarnya dia akan dapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Asensio sendiri diproyeksikan untuk mengisi posisi yang telah ditinggalkan oleh Lionel Messi. Sebelumnya pemain asal Argentina itu telah menyampaikan salam perpisahan kepada Les Parisiens. Arab Saudi sedang menggarap proyek besar dengan membentuk tim bertabur bintang. Nantinya tim ini berisikan beberapa pemain top seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Karim Benzema.
Tim tersebut direncanakan akan menghadapi klub top Eropa dalam sebuah pertandingan besar. Masih belum diketahui pasti kapan rencana besar ini akan terrealisasi. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk Arab Saudi, sebab liga mereka saat ini banyak diperkuat pemain bintang dan beberapa di antaranya akan segera menyusul. Erick Thohir angkat bicara terkait larangan supporter tim tamu untuk bisa menghadiri pertandingan. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir kerusuhan antar kedua supporter tamu dan away. Erick Thohir menyebut kalau keputusan ini sudah diambil berdasarkan pertimbangan keamanan. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kerusuhan kanjuruhan terjadi lagi. Oleh sebab itu, PT Liga Indonesia baru sudah mengeluarkan jadwal jauh-jauh hari sebelum kompetisi dimulai. Erick Thohir pun menyebut jika kebijakan ini berstatus sebagai sementara. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Hala Madrid dengan super thanks 20.000. Wah, thank you ya. Ini katanya jangan sampai Mpok Siti treble winner, nggak rela aku. Kalau menurut kalian ya guys, kira-kira Siti musim ini bisa treble winner nggak? Komen di bawah. Sampai jumpa guys.